Hadirin dimohon perhatiannya. Acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, yang kami hormati Kapokja Transformasi Pembelajaran, yang kami hormati Bapak narasumber webinar 35 dan Bapak Ibu guru inspiratif sekalian. Pujian dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa atas berkat serta rahmatnya kita dapat berkumpul dan mengikuti program BGP Provinsi Bali, yaitu bergerak melalui webinar episode 35 dengan topik membangun kultur positif sekolah dengan metode afirmasi silent yang akan dibawakan oleh narasumber kita Jumat 27 Oktober 2023. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap sempurna. Kepada petugas disilahkan. Selanjutnya, mari kita menundukkan kepala sebelum kita akan mulai. Mari berdoa agar senantiasa apa yang kita laksanakan dan ikuti dalam keberkahan. Untuk itu, sang pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, mari simak bersama arahan dan penyampaian kebijakan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali yang sekaligus dimohon untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Untuk itu, yang terhormat Dr. Iwayan Surate, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, disilakan dengan hormat. Oke, terima kasih Gede. Sehat semuanya. Soha dalam keadaan sehat. Kedengaran suara saya ya? Bisa Bapak, modulasinya. Siap dengar Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati
Kasubag BGP Provinsi Bali, Pak Made Abdi Wismana. Kemudian yang saya hormati Ibu Rama Fetria selaku Kapogja Transformasi Pembelajaran. Kemudian Pak Made Raste, kawan saya yang sudah bersedia hari ini menjadi narasumber yang akan membagikan praktek baiknya. Ini adalah dedengkot SMK ya, yang saya ajak berjuang dari dulu. Ya, waktu saya bersekolah di kampus Undiksa ya, dari KIP Singaraja dulu. Kemudian Bapak Ibu panitia yang sudah menyiapkan kegiatan kita hari ini, karena kegiatan kita rutin sudah disiapkan dengan baik. Kemudian yang teristimewa Bapak Ibu peserta webinar yang punya tidak hanya dari Bali, ada juga dari luar Bali yang mungkin menginginkan bagaimana proses webinar hari ini yang kita lakukan. Webinar yang dilakukan BGP merupakan webinar yang cukup berhasil Bapak dan Ibu sampai episode ke-35 ya. Jadi lumayan pergerakannya walaupun di sela-sela kegiatan kita yang sangat padat. Nah, Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai saat ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap menjalankan tugas-tugas Dharma negara kita dengan baik ya. Tentunya diimbangi dengan berpikir positif sehingga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, terkait dengan kebijakan Bapak dan Ibu, kita share screen sedikit ya. Izin Mas Gede. Gimana Pak? Share screen ya. Gimana? Nah, terkait dengan kita lihat Bapak dan Ibu, kalau kita melihat wajah-wajah ganda teknologi digital Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat teknologi digital itu mempunyai wajah ganda. Yang pertama adalah kemudahan akses pendidikan dan informasi, tapi di lain pihak dia adalah kemerosotan nilai literasi generasi muda kita. Ini tampak 2 tahun terakhir ini dengan munculnya COVID-19, kemudian kita lebih banyak kita menggunakan gadget anak-anak kita, ternyata pengaruhnya adalah kemerosotan nilai literasi termasuk di dunia, bukan di negara kita aja. Ya. Nah, beberapa negara Skandinavia ya, Swedia telah memperkuat program pembelajaran berbasis buku cetak, meninggalkan tech heavy learning resource. Jadi perangkat gawai tidak boleh digunakan lagi dalam praktek pembelajaran karena dapat menurunkan kecakapan kognitif dan kemampuan membaca siswa usia umur 6 tahun ke bawah. Jadi Swedia itu sudah membatasi anak-anak kita di bawah 6 tahun itu tidak boleh menggunakan gadget untuk pembelajaran. Karena seperti yang saya bilang tadi, membuat kemerosotan nilai literasi kita, termasuk di Indonesia yang selalu di bawah sekali Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Nah, diperkuat lagi Bapak dan Ibu. Kok enggak mau ya? Saya stop dulu. Coba kita ulang. Nah, terus Bapak dan Ibu ketika kita lihat ini tahun 2021 ya, FIDS ini Distribution of Reading Achievement, tampaknya negara-negara yang paling sukses kemampuan literasinya adalah Singapura ya. Singapura, kemudian Swedia dia C2 dia turun sedikit dari tahun 2016. Makanya Swedia mengambil kebijakan kembali mewajibkan anak-anak kita di bawah usia 6 tahun itu kembali menggunakan buku teks karena terjadi penurunan literasi ya. Kalau kita lihat Singapura, Bapak dan Ibu, Singapura yang menerapkan kebijakan pendidikan dengan menerapkan reading literasi sebagai fondasi pembelajaran berhasil menduduki peringkat pertama. Ini pada tahun 2021 dengan nilai 587.
meningkat dari 2016 yang hanya memiliki nilai 568. Jadi ini menunjukkan Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan program-program pendidikan kita yang melibatkan teknologi digital ya. Kita dari dulu kita takut sewaktu munculnya kalkulator, kita takut guru kita akan digantikan oleh kalkulator. Tapi sampai saat ini itu tidak bisa terjadi. Kemudian dengan munculnya Google, timbul keresahan bagi masyarakat kita bahwa murid akan semuanya mencari di Google. Guru tidak akan berfungsi lagi. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi, Bapak dan Ibu. Kemudian di modern sekarang namanya ChatGPT yang muncul. Itu akan bisa menjawab semua pertanyaan kita, termasuk alat administrasi guru, gitu nih. Ketika nanti diberikan respon untuk membuat modul ajar, dia bisa sendiri membuat modul ajar. Ya, saya sudah mencoba. Kemudian kita perintahkan dia untuk memberikan soal kompetensi dasar, kompetensi misalnya CP adalah tentang A, dia akan mengeluarkan soal yang berdiferensiasi sesuai dengan input kita. Itu artinya Bapak dan Ibu, semua itu kita tidak perlu resah. Apakah kita ragu memberikan itu kepada murid atau tidak? Kita tidak perlu ragu. Karena guru memiliki kemampuan khusus yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, itu adalah karakter. Ini yang menjadi penekanan kita, makanya di Indonesia, Bapak dan Bu, di Merdeka Belajar ini literasi, numerasi, dan karakter menjadi fondasi kita dalam merancang pembelajaran, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, itu sedikit tentang budaya literasi kita ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa meningkat, makanya perlu strategi-strategi khusus yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan literasi kita, Bapak dan Ibu. Jadi itu sekilas info tentang bagaimana terjadinya pergeseran tentang literasi kita. Apalagi untuk mengukur literasi kita di Indonesia, menggunakan raport pendidikan itu adalah menggunakan sampel. Ya. Jadi anak-anak diambil secara acak, sampel, tapi di kesimpulannya adalah generalisasi ke populasi. Padahal syaratnya adalah kalau kita mengambil sampel secara acak, berarti syaratnya adalah homogen. Sehingga guru kita memiliki kemampuan yang homogen. Tampaknya itu sulit terjadi. Makanya sekarang yang kita upayakan dalam kurikulum Merdeka adalah homogenitas guru kita. Di mana kita bisa menghomogenitas guru kita adalah di komunitas belajar. Makanya sekarang di webinar ini kita saling tukar pikiran sehingga kita ke depan itu memiliki kemampuan yang sama. Ya. Yang sama sehingga nilai AN kita terutama literasi dan numerasi bisa meningkat karena diambil secara sampel. Kalau sudah homogen, saya kira apapun terjadi bisa meningkatkan hal itu. Itu hal-hal pokok yang harus kita ketahui. Kemudian kebijakan lain, Bapak dan Ibu, kompetensi guru saat ini ketika tidak dicermati lagi sesuai dengan Perdirjen 2626 ya. Jadi sangat kesulitan teman-teman melaksanakan kurikulum Merdeka. Menurut saya itu terjadi karena kompetensi yang dimiliki guru kita belum mencukupi untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, maka teman-teman harus mencermati kembali tentang Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Untuk kepala sekolah sedang dalam uji publik untuk memperoleh model kompetensi kepala sekolah, walaupun kemarin sudah ada Perdirjen 6565 berkaitan dengan kompetensi kepala sekolah. Pengawas juga sedang dilakukan input-input berkaitan untuk menemukan model kompetensi pengawas yang cocok untuk program Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu. Jadi kita mulai dari Perdirjen sekarang, dari bawah. Kalau dulu kan dari atas, Permen. Tapi sekarang kita mulai dari bawah. Kenapa dari bawah? Kita harapkan percepatan transformasi itu terjadi lebih cepat dari sebelumnya ya. Kalau kita menunggu undang-undang, menunggu permen, sangat lambat sekali. Makanya kita pemerintah sekarang lebih getol
melalui perdirjen-perdirjen sebagai petunjuk teknis sehingga percepatan transformasi pendidikan di Indonesia bisa terjadi. Jadi itu hal-hal yang penting lagi yang Tiang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu ya. Mengenai program-program yang lain tentunya masih banyak kita lakukan, peningkatan kompetensi guru juga perlu kita lakukan, kita sudah lakukan di BGP Bali. Kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah, pengawas juga kita akan lakukan pada tanggal 20 November ini sampai 24. Sehingga guru, kepala sekolah, pengawas memiliki frekuensi yang sama, konsep yang sama, sehingga bisa membangun sekolah kita secepatnya. Jadi itu aja hal-hal yang penting yang saya bisa pakai, bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengikuti webinar, bergerak melalui webinar ke-35 dengan narasumber berbagi praktek baik kita, Pak Made Raste. Semoga Bapak Made Raste bisa menginspirasi kawan-kawan kita yang lain di seluruh Indonesia. Gitu saja Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti dengan baik. Atas Asung Kerto Warung Nugraha Ide Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, bergerak melalui webinar narasumber berbagi praktek baik yang ke-35 secara resmi saya buka. Terima kasih. Sinaptiang untuk para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Silakan Pak Gede. Terima kasih Bapak telah menyampaikan arahan dan penyampaian kebijakan terkait pendidikan dan program di Balai. Baik Bapak Ibu guru inspiratif sekalian, dengan dibukanya BMW yang ke-35 ini berakhir pula seremoni pembukaan kegiatan ini secara resmi. Kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih pada semua pihak dan mari bersama-sama mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala, untuk selanjutnya mohon berkenan untuk meng-on-kan kamera, Bapak Ibu sekalian juga, karena kita akan melakukan sesi foto. Gitu. Bagi laporan juga Bapak, ke peserta yang sudah hadir 183. Sudah luar biasa sekali, bahkan ada yang dari Sumatera Barat juga ya kita ini nanti lebih dari 200 deh. Wah, ya, sedang proses. Untuk host Mas Agus gimana? Udah sesi fotonya udah siap? Siap nih, langsung aja Pandu. Bapak Ibu, untuk kameranya mohon di-on-kan. Kita akan ke tahap 8 kali shoot karena ini ada 8 layar yang harus kita pastikan direkam gitu nggih. Untuk pertama silakan Bapak Ibu senyumnya dengan baik, senyum yang happy di tengah panas khatulistiwa kita akan senyum dengan baik. 1 2 3. Senyum Bapak Ibu. Oke. Itu di sesi layar 1. Kemudian kita akan ke layar kedua. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Kita shoot dalam hitungan 3. 1 2 3. Senyumnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk layar yang ketiga. Siap-siap senyum Bapak Ibu. 1 2 3. Senyum. Oke. Terus yang keempat Bapak Ibu, senyumnya lagi dipertahankan. Ayo Bapak Ibu, 1 2 3. Oke, untuk yang kelima biar tidak bosan silakan gaya bebas. Bapak Ibu silakan ekspresikan diri dengan 1 2 3. Oke. Sisa 3 Bapak Ibu, layar ke-6. Kita dengan gaya bebasnya kita lagi Bapak Ibu semangat. 1 2 3. Oke, yang ke-7. Kita gaya bebas lagi Bapak Ibu. 1 2 3.
Oke, yang terakhir seperti penyampaian Bapak, kita harus memiliki karakter dan literasi. Kita salamnya literasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kita semua sudah menuntaskan sesi foto kali ini. Itu nih. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa join melalui link Zoom, silakan disampaikan kepada rekan-rekan untuk menyaksikannya di kanal YouTube kami. Dan mohon izin Bapak Kepala, saya akan memandu sesi paparan dari narasumber untuk memulai kegiatan webinar ini dengan mengelolanya. Terima kasih Bapak Kepala. Halo, selamat sore Pak Made. Selamat sore dan semangat pagi. Semangat pagi terus Bapak Made. Ye. Kita pernah ketemu ya Bapak Made ya? Ya, sering, sering. Saya pernah ke waktu PI 2 ke SMK 1 Sawan. Ya, siap-siap. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, beliau ini Bapak narasumber sudah hadir. Beliau akan menyampaikan materi dalam waktu 1 jam ke depan. Beliau adalah narasumber berbagi praktik baik kita yang ke-16. Jadi kita sudah mengundang 16 orang dari webinarnya yang ke-35. Jadi ada sesi bagian webinar lain yang kita selenggarakan. Maka kita sebut urutannya yang ke-35. Pak Made ini Bapak Ibu sekalian akan menyampaikan topik diskusi paparannya terkait membangun kultur positif sekolah dengan metode afirmasi silent. Narasumber kita yang bernama Bapak Imade Raste, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Hindu. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Singkat cerita, biar tidak banyak panjang lebar saya menceritakan, lebih baik saya persilahkan Bapak Made untuk mengelola kegiatan ini, menyampaikan paparannya. Cuman nanti paparannya mungkin sekitar 35 menit. Kemudian kita 30 menit lagi kita buka sesi diskusi. Kayak ini seru Pak Made. Ya, Pak Made luar biasa sekali Niki. Dari judulnya saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya persilahkan Pak Made Raste untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan melalui webinar dengan narasumber berbagi praktik baik yang ke-15. Untuk itu saya persilahkan. Oke, terima kasih Beli Gede atau Mas Gede atau Brother. Oke, Terima kasih luar Bapak, luar biasa. biasa. Terima kasih deh. Yang hormati Pak Dr. Wayan Surapto, SPD MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Bali ya. Jadi, temanya luar biasa, bergerak melalui webinar, narasumber berbagi praktek baik. Ibu Bapak, terima kasih sudah ikut bersama kami dalam kegiatan berbagi praktek baik. Kemudian izinkan lebih awal saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan sih secara awal tentang nama saya. Ya. Kemudian saya share screen, kelihatan deh ya. Sudah Bapak, sudah. Ya, oke, terima kasih. Itu kurikulum PT saya, jadi saya lahir di Buleleng 23 Desember 1969, Ibu Bapak. Kemudian menjadi Kepala SMK Negeri 1 Sawan dari tahun 2015, tepatnya 8 September 2015 sampai saat ini. Nah, kemudian ikut berbagi praktek baik dan juga sebagai mentor gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian saat ini juga sebagai ketua untuk jurnal online guru berbagi, dan termasuk juga sebagai narasumber untuk coaching PSP 3 dan 4. Oke, itu yang dapat kami sampaikan ke Ibu Bapak berkaitan dengan saya. Dan kali ini saya berterima kasih untuk BGP sudah memberikan ruang untuk berbagi cerita, terutama adalah berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, khususnya
tugas tupoksi saya sebagai kepala SMK itu membangun kultur positif. Nah, karena ini adalah menjadi bagian tugas kepala sekolah, maka judul dari kegiatan ini sesungguhnya adalah implementasi kurikulum merdeka, yaitu kepemimpinan pembelajaran, ya. Temanya kepemimpinan pembelajaran dalam kontekstual membangun kultur positif sekolah dengan satu teknik atau metode afirmasi silent. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, jadi kalau saya biasanya memulai dengan, kalau luring itu dengan semangat pagi, akan disambut dengan pagi, 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 luar biasa, tetap semangat itu ya. Walaupun kita online, ya, saya yakin bahwa teman-teman tetap semangat untuk berbagi cerita. Harus semangat Pak Made, apalagi Ya, materinya oke. bagus sekali ini. Luar biasa dia, terima kasih. Walaupun semangat itu dari panas hati ya, panas yang paling dalam. Gitu ya. Setungkara. Next, oke. Ibu Bapak semua masih ingat enggak bahwa sebuah kehidupan itu atau goal itu termasuk juga di dalam pembelajaran akan tercapai dengan baik apabila kita bersandarkan pada satu mimpi besar. Nah, kita ingat bagaimana Finlandia itu memiliki mimpi besar tentang pendidikannya, kemudian juga termasuk Jepang bisa membangun kembali pendidikannya. Hanya satu pertanyaan penting dari Kaisar Jepang bahwa pada saat perang Hiroshima Nagasaki, beliau hanya menanyakan berapa guru saya yang masih hidup gitu ya. Kemudian beliau juga membuat satu paradigma baru di dalam pendidikan, termasuk juga Singapura itu. Nah, mimpi besar pendidikan negara kita itu sesungguhnya sederhana, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini termasuk di dalam preambul, kita tahu bahwa ini cirinya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menentukan langkah-langkah berikutnya. Ternyata mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah diuraikan di dalam lagu Indonesia Raya, beberapa tahapannya, yaitu tahapan membangun jiwa, kemudian baru bangun raga. Sadar hati, baru sadar budi. Kemudian hiduplah negeri, baru hidup pandu. Nah, artinya bahwa untuk membangun kecerdasan bangsa itu diawali dengan membangun jiwa. Membangun jiwa berarti membangun emosional, membangun kompetensi sosial dari anak-anak kita. Dan bahkan dari hasil risetnya Daniel Goleman juga mengatakan bahwa ternyata di perusahaan-perusahaan sana, CEO-CEO hebat itu justru berangkat dari orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Dan mereka yang sukses di luaran sana sebagai CEO, hasil risetnya dari Daniel Goleman mengatakan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan IQ, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah kecerdasan emosional. Nah, untuk melatih kecerdasan emosional atau kecerdasan jiwa diperlukan ruang. Oleh karena itu, sebagai bentuk aksi perubahan di SMK Negeri 1 Sawan, setelah kita merumuskan prakarsa perubahan bersama teman-teman, Ibu Bapak, ya, kita mendapatkan satu strategi bahwa dalam hal penumbuh kembangan karakter itu adalah berintrospeksi. Mungkin Pak Made untuk slide-nya belum berpindah. Oke, nah ini. Sudah ya? Oke, sudah Pak Made. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Gimana caranya supaya bangun jiwa? Nah, seseorang kalau dibangun jiwanya atau dibangunkan dirinya, maka yang tersentuh utamanya adalah 5 dasar kebutuhan manusia ya. Jadi 5 dasaran kebutuhan manusia itu ada survival, kemudian love and belonging, kemudian ada power, kemudian juga ada freedom dan ada fun. Nah, yang fundamental adalah cinta atau love and belonging. Cinta atau hati, jika disentuh hatinya, maka seseorang akan melakukan perubahan. Tapi jika hatinya tertutup, sebesar apapun perubahan eksternal, dia tidak akan pernah melakukan perubahan. Nah, kami selalu mengibaratkan di sekolah ini sebagai tipikal lampu. Kalau sekarang kan ada tipikal lampu, kalau lampu mati, apapun yang kita lakukan, mau kita ganti setrum atau tambah kabel baru,
Karena lampunya yang mati, maka pasti lampu itu nggak akan nyala. Tapi kalau misalkan lampunya stop kontak, nah itu tinggal nunggu bos untuk ngidupin maupun mematikan. Nah, tetapi kalau lampunya solar system, dia tahu kapan hidup dan dia tahu kapan mati. Nah, kapan menjadi solar system? Apabila faktor intrinsik, faktor internalnya, komitmen dirinya bertumbuh. Oleh karena itu, kami berusaha bersama teman-teman berkolaborasi untuk melakukan satu tindakan atau aksi nyata yang berangkat dari hasil analisis teman-teman bahwa siswa-siswa kita dan semua mengeluhkan baik di industri, orang tua dan sebagainya bahwa karakternya perlu dikuatkan. Karena karakternya perlu dikuatkan itu berarti karakter itu sesungguhnya sudah ada dalam diri mereka. Kita tinggal menuntun keluar sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Maka dibuatkanlah satu sistem, yaitu menemukan cinta di dalam diri. Nah, menemukan cinta di dalam diri itu dengan satu strategi bangun kultur positif sekolah dengan silent. Kayak gimana Ibu Bapak? Saya contohkan satu videonya. Ya, satu video untuk berbagi praktek baik sehingga Ibu Bapak oke. Itu videonya di YouTube ya Pak Made? Ya, aku buka yang sini aja dah. Oke, oke. Wah, luar biasa kita dapat video. Nanti share ya Bapak Made di link chat Bisa sehingga kelihatan ya, deh. bisa Bapak. Sehingga teman-teman kita bisa mengadopsinya nanti, meng-ATM-kan gitu. Ya. Belum Pak, belum nampak nih. Belum diputar. Belum buka deh. Belum Pak. Belum jalan deh. Belum jalan ya, belum jalan. Udah. Oke. Belum Pak. Ini sudah jalan ya? Belum. Tuh. Belum muncul, Pak. Ya, sudah. Oke. Sudah jalan. Oke. Suaranya kedengaran? Modulasinya Dari SD. tidak. Mohon yang Bapak Ibu peserta yang bocor suaranya. Ngawit SMP Dumon iki anak titiang Sudah Pak De, kedengaran suara Pak De? anak gimud-gimudan iki. Orang tua kita hadir di depan kita, memberikan senyum dan salam dan berpesan kepada kita, anakku, pada hari ini engkau hadir di tempat ini untuk menjadikan masa depanmu lebih baik dan lebih baik lagi.
Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang berbahagia, para guru hebat di SMK Negeri 1 Sawan. Menjadi budaya di sekolah kita, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita melakukan silent. Perhatikan bahwa punggung tegak lurus, pusatkan perhatian pada pernapasan, katakan so. Saat menghirup napas, katakan ha. Saat melepas napas, sekali lagi katakan so di dalam hati saat menghirup napas, dan katakan ham di dalam hati saat melepas napas. Pada hari ini kita ada di tempat ini untuk hadir bahwa saya adalah siswa SMK Negeri 1 Sawan. Bagi guru, katakan dalam diri bahwa saya adalah guru, dan saya adalah guru. Bayangkan bahwa kita ada di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, penuh sukacita. Orang tua kita hadir di depan kita, memberikan senyum dan salam, dan berpesan kepada kita, anakku, pada hari ini engkau hadir di tempat ini untuk menjadikan masa depanmu lebih baik dan lebih baik lagi. Bayangkan bahwa kita ada di hadapan orang tua, memeluk mereka dengan penuh sukacita, bahwa kita dulu dituntun oleh mereka. Lupakan apapun yang terjadi dengan orang tua kita, apakah dia dalam keadaan sudah tidak ada di dunia ini, maupun dalam keadaan bercerai, apapun posisinya, tetaplah bersyukur bahwa saya ada karena orang tua ini. Berikan senyuman dan doakan supaya mereka bahagia, dan berjanjilah, ibu, ayah, pada hari ini saya ada di tempat ini adalah untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Tetapkan perasaan damai, perasaan menyenangkan ada di dalam diri, dan doakan orang tua kita berbahagia, seluruh alam semesta berbahagia, dan kita pun tetap berbahagia. Kembali pusatkan perhatian pada napas, katakan so. Lepaskan napas, katakan ha. Ulangi sekali lagi, so, ha. Dengan kesadaran jiwa dan raga, buka mata perlahan dan letakkan tangan di dada. Salam damai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Banyak sekali pelajaran dan manfaat yang saya dapatkan dari silent ini. Di antaranya yaitu saya merasakan ketenangan jiwa dan batin saya. Saya merasakan lebih banyak rasa syukur lagi ketika saya melakukan silent. Dan juga saya mempelajari banyak hal dari silent ini. Yang dimana silent ini dapat memberikan rasa nyaman
dan rasa ketenangan pikiran dan juga jiwa yang ada dalam diri saya. Jadi, saya harap silent ini dapat terus berlanjut sampai seterusnya. Mengenai yang tadi saya ikuti tentang silent, di sini saya banyak mendapatkan pengalaman dan rasa suka mengikuti silent ini karena di SMP tidak ada budaya silent. Di silent saya bisa merenungkan apa yang saya impikan dan bisa merenungkan permasalahan di rumah dan merenungkan orang tua ada di sekolah ini. Program Silent ini dimulai pada tahun 2018, di mana saat itu ada program siswa bina. Jadi anak-anak yang dipetakan menjadi siswa kategori hijau, kuning, dan merah. Nah, ada beberapa siswa kami yang sebenarnya punya kepribadian yang bagus, kemudian mungkin bermasalah di kepribadian temperamen sedikit, sehingga bermasalah, sempat ada kasus dia berkelahi dengan anak SMP yang lain. Saat itu kepala sekolah memberikan pembinaan sebagai guru bina dengan memberikan silent. Jadi diberikan sugesti, diberikan afirmasi bahwa mereka adalah sosok yang hebat. Dari sanalah muncul kebiasaan silent dijadikan budaya di sekolah kita. Silent itu sungguh menenangkan. Ketika kita mulai pembelajaran, sebelumnya siswa dengan kondisi yang complicated dari rumah berjalan ke sekolah. Nah, begitu mulai kita pelajaran, silent itu bisa menenangkan permasalahan-permasalahan yang ada di benak siswa. Ketika kosong, pembelajaran akan mudah untuk diresapi, dimengerti, dan diaplikasikan. Itulah mengapa silent itu bagus untuk memulai pembelajaran. Karena silent, hening sejenak, menenangkan jiwa-jiwa peserta didik. Ya, oke, itu sekelumit tentang silent sebagai sebuah metode ya. Biasa karena silent memberikan. Oke. Sebagai sebuah metode di SMK Negeri 1 Sawan untuk membangun afirmasi positif ke dalam diri anak. Nah, ini juga sesuai dengan teori dari Dave Meyer, Ibu Bapak, bahwa kalau pembelajaran itu tidak mengenalkan emosi kepada anak, kemudian pembelajaran kita langsung mulai sementara anak kita masih dalam suasana complicated, maka pembelajaran tepat berhenti sebelum dimulai. Itu sebagai bentuk bagaimana membangun kultur positif buat satu bentuknya gimana. Nah, ternyata kemudian di sekolah kami dengan seluruh tim, itu tim manajemen, kemudian keterhubungan dengan dunia industri, keterhubungan dengan orang tua siswa, masyarakat, stakeholder terkait, akhirnya silent ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Jadi kegiatan apel pagi selalu diawali dan diakhiri dengan silent. Demikian pula di pembelajaran di kelas, itu silent akan dimulai 2 menit awal sebagai afirmasi pembelajaran, kemudian pada akhir pembelajaran akan juga melakukan afirmasi positif untuk refleksi. Demikian pula di kegiatan guru bina yang sudah kami kembangkan mulai tahun 2021, dan ini sangat mengubah kultur sekolah menjadi kultur yang benar-benar membangun sosial emosional anak. Nah, kemudian kami juga menetapkan 1 kelas guru bina, termasuk juga kegiatan beberapa camp, diantaranya adalah English Camp. Ini semua menerapkan teknik berbagi ke dalam atau teknik afirmasi ke dalam untuk menyadari tentang siapa dirinya. Oke, itu Pak Gede yang dapat yang sampaikan. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita bisa berdiskusi lebih banyak berkaitan dengan potensi pengembangan peserta didik melalui soft skill dari dalam dirinya. Terima kasih Pak Gede. Wow, luar biasa sekali Pak Made. Ternyata
metode afirmasi silent ini ya memberikan fondasi yang kuat terhadap satu kultur positif yang ada di SMK 1 Sawan ini. Untuk utamanya berkaitan karakter ya Bapak ya, walaupun di jenjang yang lebih tinggi yang harusnya lebih ke knowledge-nya lagi, tapi Pak Made tidak lupa meneladani sebuah kultur positif yang berupa karakter. Jadi semua pihak yang ada di sekolah saya rasa telah menerima afirmasi tersebut dengan baik, dan tentunya ini yang merupakan salah satu contoh yang perlu kita tiru nih Bapak Ibu guru sekalian. Tidak hanya yang menjadi kepala sekolah, bahkan para guru-guru sekalian, Pak Made bisa memberikan masukan kepada pimpinannya masing-masing. Bisa nggak adakan afirmasi silent seperti ini gitu. Terima kasih Pak Made sudah banyak sekali menyampaikan materinya, utamanya mimpi besar Pak Made ya terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saya bahasanya begini Pak Made, melunasi janji kemerdekaan melalui jenana marga gitu. Jadi luar biasa, dan tidak hanya sekedar paparan, dan saya pernah ke sekolahnya Pak Made dan luar biasa sekali dari sikap anggota sekolah yang sangat luar biasa menyambut, bahkan sampai mau pulang itu luar biasa sekali karakter siswa, guru-guru dan staf-stafnya Pak Made gitu. Nah, kita bergerak di jam 2 Pak Made, kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk diskusi dan tanya jawab. Saya rasa kita buka termin pertama dulu untuk penanya 3 orang dulu ya. Jadi kita akan pelan-pelan, tetapi kita memang representatif dan mengarah pada apa yang kita inginkan secara bersama. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu guru hebat yang terjoin di 202 angka 202 anggota yang ikut webinar ini untuk menyampaikan raise hand dulu. Kita yang menerima yang raise hand dulu Pak Made. 3 orang yang raise hand, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, pandangannya, termasuk juga kritikan ya Pak Made ya, karena kita di wilayah publik kita tidak pernah bosan-bosan harusnya menerima sebuah kritikan itu kadang-kadang gitu. Nah, sini sudah ada raise hand Pak Made. Siapa itu ya? Coba Bapak Ibu yang raise hand. Ini dari SMP Ami Denpasar. Saya persilahkan Pak Ide Bagus untuk menyampaikan harapannya, pertanyaannya mungkin Pak Agus silakan. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Gede atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan apresiasi kepada Pak Made Raste. Selamat siang Pak Made. Siap, selamat siang Pak Agus. Salam jumpa di virtual. Ya, saya senang sekali Pak melihat video yang Bapak tampilkan tadi. Sangat menginspirasi sekali. Hampir sama apa yang Pak Made laksanakan. Kebetulan saya juga menerapkan di sekolah. Berawal dari melihat praktek baik mantan kepala sekolah Bali Mandara. Di sana saya menemukan ada istilah afirmasi. Kemudian saya mencoba untuk eksplorasi afirmasi itu apa. Kemudian saya mencoba menerapkan melalui disiplin positif, kesepakatan kelas. Setiap pelajaran dimulai di mana sebelumnya ada diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kemudian di awal kita sisip dengan afirmasi positif. Betul sekali apa yang Pak Made sampaikan melalui kalimat bahasa afirmatif itu juga saya laksanakan sama halnya demikian. Karena saya yakini bahasa dan kalimat-kalimat afirmatif itu kalau kita ucapkan setiap hari itu secara tidak langsung akan terekam di bawah otak sadar. Jadi apa yang mereka ucapkan, apa yang kita ucapkan akan terekam, akan membentuk mereka ke depannya seperti apa. Kamu adalah anak hebat, kamu adalah orang yang percaya diri dan lain sebagainya. Di samping itu, salah satu program tambahan yang saya juga laksanakan di sekolah itu ada berupa camp. Jadi setiap jenjang itu ada camp, kelas 7 ada camp satu kali camp setahun, di mana camp ini saya juga membuat program, itu adalah membuat suatu curahan perasaan hati.
mereka camp 3 hari 2 malam. Masih ada kaitannya dengan afirmasi tadi, camp 3 hari 2 malam, di mana 1 hari mereka hanya khusus mencurahkan yang namanya perasaan mereka, menuliskan dalam sebuah kertas yang menjadi unek-unek, yang menjadi beban, yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita, dan seterusnya. Mereka tuliskan dalam sebuah kertas, kemudian kita pandu, kita iringi dengan bahasa-bahasa sugesti positif, afirmasi. Kemudian di sisi yang lain kita juga minta orang tua menuliskan hal yang sama. Apa yang menjadi harapan mereka terhadap anaknya? Apa yang terjadi selama ini, apa itu keluhan anaknya dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita kita sambungkan itu di malam hari, kita kembali dalam situasi afirmasi di dalam api unggun, kita doakan suratnya, namun sebelumnya surat itu kita fotokopi. Sebenarnya tidak tahu siswanya, kan kita berikan ke orang tua. Singkat cerita orang tua mengetahuilah keluh kesah anaknya seperti apa melalui tulisan yang dia tuliskan. Nah, di sana terbuka wawasan kita terkait dengan videonya Bapak. Bapak memang luar biasa, artinya punya terobosan seperti ini, membangun sugesti, membangun spiritualitasnya, keimanan dan ketakwaan siswa dalam hal ini justru sangat luar biasa. Jadi saya terima kasih, praktek baik yang Bapak sampaikan sangat menginspirasi kami, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan untuk satuan-satuan sekolah lainnya. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Gus. Ini pernyataannya, tidak ada pertanyaan. Tidak, saya apresiasi saja karena apa yang Pak Made lakukan dan baru-baru ini saya juga sedang melakukannya. Seperti itu Pak Gede. Nanti teman-teman mungkin bisa meniru juga program campnya terkait curahan hati yang Pak Gus sampaikan tadi ya. Jadi menambah kasana pengalaman kita lah gitu. Ya, betul. Terkait itu juga law of attraction juga mungkin bisa diterapkan gitu. Karena luar biasa sekali juga law of attraction-nya itu Pak Gus dan Pak Made. Ya, betul Pak Gede. Kombinasi ya. Bagaimana kita membangun jiwa emosional, terutama kompetensi sosial yang dimiliki oleh anggota sekolah itu sendiri gitu. Ya. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Gede. Sama-sama. Nanti ya. Baik. Pak Made, karena itu adalah pernyataan apresiasi, jadi untuk itu kita tunggu rekan-rekan kita yang raise hand. Ayo Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang masih penasaran tentang program yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Ayo, ada yang join untuk menyampaikan pertanyaan? Nah, apa yang disampaikan tadi Pak sambil Bagus, menunggu Pak Made, kira-kira program ini berapa kali sehari dilaksanakan atau gimana? Silahkan ditambahkan pula Pak Made. Terima kasih. Jadi termasuk tadi disampaikan Pak Bagus bahwa sesungguhnya silent atau duduk hening itu adalah menjadi bagian dalam pembelajaran yang selama ini oleh Ki Hajar Dewantoro disebut sebagai 5 kecerdasan utama. Yaitu cerdas berpikir, cerdas bertindak, kemudian cerdas emosi, cerdas kejiwaan, dan cerdas spiritualitas. Nah, untuk melatihkan cerdas emosi itu ada 5 teknik, ya 5 teknik yang kita menyebutnya kalau di Nusantara itu namanya Pancasatya, 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah berpikir, ya melatih pikiran atau istilahnya learn to know dan learn pikirannya. Kemudian adalah kecerdasan learn to do-nya. Nah, yang terpenting adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah tekniknya itu adalah teknik diam. Nah, teknik diam itu adalah merenung ke dalam tentang afirmasi siapa dirinya, who am I. Nah, kalau seseorang melakukan pergerakan karena kemauan di dalam dirinya, maka dia akan memiliki sebuah komitmen diri itu. Nah, kami di SMK Negeri 1 Sawan itu menerapkan teknik ini sebagai 2 tipikal ya. Kita menyebutnya sebagai kuratif dan preventif. Untuk preventif itu kami lakukan di setiap seluruh kegiatan. Diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan silent. Seluruh kegiatan itu untuk memberikan afirmasi positif untuk diingatkan.
Di kelas juga begitu, RPP yang 1 lembar itu, afirmasi di awal itu wajib, dan yang di belakang juga. Misalkan gini, kalau pas saya guru kimia nih ngajar kimia, maka di awal Nana, mari kita duduk hening, bahwa kita ada di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, penuh sukacita. Nah, ini membangun koneksitas dengan alam semesta. Bayangkan orang tua ada di sini, walaupun dia sudah tidak ada, ataupun apapun kondisinya, maka kita adalah berbahagia karena beliau kita hadir. Kemarin, gitu misalkan kita sudah belajar tentang konsep larutan. Nah, itu dimasukkan. Kita sudah belajar tentang konsep larutan, kemudian larutan adalah ini, itu. Nah, begitu kita afirmasi di positif di awal, kemudian mari kita buka mata dan kita persiapkan hari ini kita akan belajar jauh lebih mendalam lagi tentang larutan. Nanti pada saat sesi terakhir, kita lakukan silent lagi. Kemudian terima kasih Tuhan, terima kasih orang tua, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Guru. Hari ini saya sudah belajar tentang konsentrasi larutan. Kemudian saya akan menjadi lebih baik dan saya mengerti. Begitu buka mata, biasanya saya langsung mengadakan tes. Nah, dari riset saya selama puluhan tahun menerapkan teknik ini, itu dari SMA dulu sempat saya ngajar juga. Ternyata apa? Tes yang dilakukan setelah menerapkan teknik silent, anak-anak lebih memiliki nilai, itu dalam nilai knowledge sekalipun itu jauh lebih bertumbuh. Karena apa? Karena konsep Depp-Winner mengatakan bahwa anak itu telah siap belajar, dan bahkan kalau misalkan mereka tidak siap belajar karena tidak otaknya dalam suasana relaks, maka belajar itu tepat berhenti sebelum dimulai. Nah, ini satu fase. Oke, ada Pak Putu Ardika mau nanya, disilakan. Kita gini ya Pak Made ya, kita ke raise hand dulu. Niki saudara kita dari Panjar Niki. Halo Pak Putu, ini kepala sekolah administratif kita Pak Made juga. Oke, silakan Pak Putu menyampaikan pertanyaan mungkin, termasuk juga saran masukan. Untuk itu saya persilahkan Pak Putu. Terima kasih Pak Gede dari BGP, niki kawan yang sahabat yang di lapangan niki yang selalu dalam suasana panas niki membangkitkan semangat. Terima kasih Pak Made Rasta. Niki videonya sangat menginspirasi karena tiang lihat tadi anak-anak niki kalau bahasa Balinya yang saja menonton istilahnya mekesiang nih Pak Deh. Jadi kalau sudah seperti itu naluri dalam apalagi kita ada langsung di situ, di mana Pak Made menuntun anak-anak seperti itu. Yang rasa ini sangat menginspirasi dan luar biasa. Ini menurut yang kita layak untuk diterapkan kepada semua satuan pendidikan. Pak D, sebelum yang bertanya, yang ingin berbagi dulu karena waktu di SD juga, waktu di Serangan juga tempat yang bertugas yang lama, kepala sekolah yang juga sering memberikan afirmasi. Mari kita sebarkan cinta dan kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Ini luar biasa Pak De, yang merasakan luar biasa. Artinya kehidupan yang ada dalam jiwa terkecil di paling dalam itu tumbuh dia. Apalagi ini menyentuh anak-anak. Saya rasa pastinya apa yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran itu pastinya akan mudah untuk tercapai begitu. Tersentuhnya antara mayo kose gitu namanya kira-kira. Kita nampun jeti niki betul-betul niki artinya ini bukan sekedar strategi, metode, ini adalah sentuhan jiwa menurut Yang. Betul. Sentuhan jiwa yang murni yang memang dibangkitkan dari dalam diri siswa sendiri atau dari orang-orang sendiri. Artinya dia sendiri yang membangkitkan begitu. Nah, pertanyaan Tiang, Pak Made, yang ingin bertanya, Tiang pernah dengar Osam. Kalau O itu menarik nafas gitu ya, kayak meditasi nih kok, sampai 1000 kali. Osam, hembuskan nafas, hembuskan. Kentan Tiang pernah, mungkin Tiang keliru atau seperti apa? Mungkin Pak D punya ini, kenapa Osam itu Pak D? Itu yang belum Tiang ini kan. Biasanya kalau Tiang afirmasi itu paling dalam bentuk kalimat aja. Mari kita mari kita ingat diri kita, siapa diri kita. Tapi ini yang uniknya ada osamnya. Osam itu kayak merinding yang jadinya mendengar nih Pak Demon berbagi ilmunya Pak Made Rasta indek osam. Atau mungkin ada yang bisa panduan kecil yang mungkin bisa yang tiru adaptasi dari apa yang Pak Made laksanakan. Sukses semua ilmunya Pak Made. Nggih. Terima kasih Pak Putu.
sebuah pertanyaan dan pernyataan pengalamannya yang memang membangkitkan kita semua untuk sadar bahwa apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan emosional siswa itu. Saya persilakan Pak Made untuk menjawab, menanggapi. Terima kasih Pak Watu, luar biasa. Intinya bahwa kebutuhan dasar manusia itu dari 5 kebutuhan dasar, love and belonging, itu seseorang akan berubah apabila jiwanya kesentuh, itu paling intinya. Dan ini juga menjadi bagian dalam edukasi. Dan budaya silent atau budaya duduk hening itu sebenarnya budaya Nusantara. Yang selama ini kan kadang-kadang strategi pembelajaran kita lebih banyak meniru Barat. Sementara orang tua kita telah menimbulkan berbagai kitab lontar atau apa. Nah, ini di Buana Kose ada, kalau kita teman-teman yang lainnya. Jadi Buana Kose itu adalah satu kitab lontar Nusantara yang mengajarkan bagaimana seseorang untuk berintrospeksi ke dalam. Di situ ada banyak sekali rahasia-rahasia yang diungkapkan. Satu diantaranya adalah suara alam. Nah, suara alam itu kalau kita di Bali dari unsur menjadi urip menjadi urip. Nah, itu kan kemudian dari 10 urip itu kemudian menjadi 3 menjadi 2, dan 2 diantaranya adalah ang dan ah. Nah, ang dan ah itu kalau kita dinapaskan, nah, itu biasanya dalam sadhana yoga, tapi begitu kaitannya dengan siwa tantra itu doanya adalah so sama ham. Ini sebenarnya bukan kita bilang ini tradisi, ini enggak. Ini adalah miliknya Nusantara. Karena so itu menarik napas, yang artinya bahwa kita menarik kekuatan alam semesta supaya seluruh hal-hal positif di alam semesta masuk. Kemudian ham itu adalah egoisme di dalam kita, hamkara. Tapi kami kalau di kelas-kelas tidak menggunakan bahasa itu. Kami hanya menggunakan itu di bahasa pada saat apel pagi dan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Kalau yang di dalam kelas, afirmasinya diserahkan kepada guru masing-masing. Biasanya langsung pusatkan perhatian kepada nafas masuk, rasakan bahwa nafas mengalir secara alami, menyentuh jiwa kita, bergerak dari jantung terus ke paru-paru ke seluruh, ini dia akan membayangkan seluruh tubuhnya. Nah, dengan membayangkan seluruh tubuh, maka anak secara tidak langsung belajar anatomi dirinya. Dengan belajar anatomi dirinya, maka dia akan mengenal, oh ternyata di dalam tubuh saya ada berbagai aliran energi yang luar biasa. Dan kesadaran-kesadaran inilah yang kemudian akan meyakinkan kepada dia bahwa oh saya terhubung dengan manusia lainnya melalui nafas. Nafas masuk dan nafas keluar. Saya terhubung dengan guru saya terhubung dengan keluarga saya. Oh saya ternyata bersaudara. Nah, jadi rasa bahagia, rasa bangga ini akan membuat afirmasi terus-menerus positif yang dapat terjadi pada diri anak. Demikian Pak Putu. Baik, gimana Pak Tuh? Sudah? Suksema Pak. Pak Made, suksema Pak Made. Ada tanggapan lagi mungkin? Ada tambahan? Ini ilmunya tingkat tinggi nih kan. Tadi disebutkan ini sampai turun menjadi so, sampai turun menjadi ham. Luar biasa nih Pak Made. Karena kebetulan beliau sarjananya kan Magister Pendidikan Hindu gitu. Jadi beliau mempelajari tentang agama Pak Made ini. Menarik nih bagi Tiang. Tiang akan coba ini kan terapkan, mungkin nanti Tiang akan bertanya dengan Pak Made untuk mendalami niki pengalaman beliau nanti. Kita setelah niki mungkin bisa silaturahmi lagi ke Pak Made. Iya. Ada lagi Pak Putu? Suksema Pak Gede. Suksema. Ampun Pak De. Suksema. Makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, di tengah wibawa kata-kata itu sudah tidak terlalu diminati oleh masyarakat, bahkan anak didik kita kadang-kadang wibawa kata-kata itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi Pak Made ini mampu memberikan kekuatan lagi bagi kata-kata yang beliau ucapkan dengan melakukan sebuah afirmasi positif, afirmasi silent seperti itu gitu. Karena yang ya sekarang itu kan anak didik kita tidak bisa kita pungkiri agak pengkung-pengkung gitu. Nah, sekarang beliau ini mengingatkan kita kembali gitu. Saya pernah diskusi dengan UPT Kestrat, Kesehatan Tradisional Provinsi Bali, itu satuan kerja yang dimiliki oleh Pemprov Bali. Itu ada namanya manusia itu harus beraktivitas sesuai dengan Pancamaya Kosanya itu. Jadi identifikasi dulu itu Pak Gede, kamu identifikasi dulu apa yang pernah kamu lakukan dari 5 Pancamaya Kosa itu gitu. Salah satunya mungkin
afirmasi ini salah satunya mengenai dari Ananda Mayokose gitu. Itu nggih, Pak Made nggih. Nah, kita akan menambahkan yang mau raise hand, silakan. Pak, mau tanya. Ya, silakan, Halo. silakan. Halo, Ya, Pak ya. Made. Pak Made. Ya. Pak Made. Halo, ya. Ya, silakan Pak Emil. Terima kasih. Berapa persen daya tangkap anak ketika di lesson yang tadi, yang kayak yang Bapak arahkan tadi? Berapa persenkah siswa untuk menggapai daya serap mereka? Oke, terima kasih Pak. Nah, presentase riset ini fluktuatif ya Pak ya, tergantung suasana emosional. Iya. Ya, nah kalau di kelas-kelas saya ngajar dulu, nah itu kalau saya dapatkan presentasinya cukup tinggi, tetapi kami bukan menuju kepada komitmen untuk penyelesaian nulid atau pelajaran. Yang kami tuju adalah perubahan karakter. Di perubahan karakter di mana mereka rasa sopan, santun, kemudian hormat kepada orang tuanya. Karena sebagian besar dari keluhan industri bahwa anak-anak kita khususnya di SMK itu adalah lemahnya di attitude, kemudian disiplin dan komitmennya. Sehingga satu teknik ini kami dapatkan bersama teman-teman berdiskusi gimana sih membuat satu prakarsa perubahan meningkatkan attitude anak atau karakter anak. Dan itu menjadi bagian dalam program Guru Merdeka atau misalkan kurikulum kita, bahwa yang utama itu bukan pada konten materi tetapi pada perubahan perilaku. Sehingga kita tidak lagi merujuk kepada riset teman-teman berapa persen nilai itu bisa ditambah. Nah, karena industri mengatakan bahwa nilai itu akan bisa bertambah kalau memang mereka memfokuskan kepada perubahan nilai atau angka-angka. Jadi kami tidak lagi bergerak ke angka-angka, tapi kami bergerak kepada perilaku sosial mereka. Jadi di tempat kami itu hampir kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kami sebagai indikator, misalkan hari ini ada kegiatan donor darah, berapa dari mereka ikut terlibat. Kemudian ada pembagian sembako, berapa dari mereka ikut aktif kemudian memberikan sumbangsi terhadap kegiatan itu. Berapa dari mereka misalkan bahwa hari ini bisa senyum dan sebagainya. Nah, inilah yang diriset oleh tim konselor kami, dan mendapatkan satu masukan bahwa sekolah kita hampir setiap tamu yang datang ke sekolah kita, begitu kita cek di bagian konfirmasi setelah dia keluar, perasaannya ternyata datang ke sekolah nyaman, kemudian anak-anaknya sopan dan sebagainya, termasuk juga di industri Pak Dek. Jadi di industri saat ini bahkan di sekolah kami diterapkan satu kelas industri oleh Jerman yang namanya kurikulum Econit. Justru berdasarkan dari riset mereka di sekolah kita, nginep di sekolah kita, melihat perilaku anak-anak kita, dan mereka mendapatkan informasi dari industri, kenapa sih rahasianya, apa rahasianya kok anak-anak yang magang dari SMK Negeri 1 Sawan ini selalu memiliki komitmen tinggi. Ternyata mereka nginep di sekolah kami dan selama 1 minggu riset, dan saat ini mereka bekerja sama dengan sekolah untuk menjadikan SMK Negeri 1 Sawan sebagai satu pilot project untuk pembelajaran kurikulum Econit Jerman di Indonesia. Itu demikian Pak Emi ya. Terima kasih Pak Made. Gimana Pak? Sudah. Udah. Pak Made, Pak Emil ini adalah salah satu guru SMA ya Pak Emil ya? Di mana? Iya. Di Penegara Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Semoga nanti dimaskan ya, dimaskan praktik baiknya Pak Made dari SMK 1 Sawan. Terima kasih Pak Emil. Saya berlanjut ke raise hand dulu teman yang raise hand. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya saya persilahkan Ibu Niwayan Manu Gandhi, kemudian dari SD 11 Sanur dimohon ditunggu, dan Pak Made Jimat ditunggu. Silakan Ibu Wayan Manu Gandhi untuk menyampaikan pertanyaan mungkin termasuk saran dan kritiknya. Silakan. Sudah terdengar suara Tiang Pak, Ibu Wayan ya? Terdengar suaranya? Sudah, durasinya udah bisa kita dengar lagi. Silakan Ibu. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar, terutama kepada narasumber. Saya guru SMP. Saya
tertarik melihat Di mana itu? pemaparan dari SMP di mana? Bapak SMP di SMP Negeri 7 Denpasar. Oh, SMP 7. SMP Negeri 7 Denpasar. Nggih. Saya tertarik dengan afirmasi silence yang dijabarkan oleh Bapak Made. Pertanyaan saya awam sih sebenarnya dengan hal-hal seperti afirmasi positif maupun penerapan best practice itu yang baru lihat-lihat dulu ya dari pemaparan dari BGP ke BGP di sini dan di workshop-workshop lainnya mungkin di webinar-webinar lainnya. Pertanyaan Tiang sama terhadap kepada Pak Made, Pak, ketika Bapak pertama kali memulai kegiatan ini di sekolah Bapak, apakah ada trik-trik atau tips khusus untuk memulai kegiatan ini? Karena memulai sesuatu itu kan kadang ada berbagai reaksi nggih yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita. Ada reaksi yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana Bapak membuat merancang program ini agar sebisa mungkin dapat diterima oleh warga masyarakat Bapak. Kemudian pertanyaan kedua Nike, kira-kira tantangannya apa Pak selama ini yang pernah Bapak alami dan bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan tersebut? Karena terus terang memang saya belum menerapkan ini maupun di sekolah kita belum ada afirmasi silence seperti yang dilakukan Pak Made. Tapi saya sudah sangat berminat sih melihat hal ini. Mungkin nanti saya bisa menyampaikan ke teman-teman atau ke kepala sekolah, siapa tahu kita bisa menggunakan afirmasi positif ini karena kita tahu anak-anak sekarang yang perlu kita motivasi itu pembentukan karakter mereka nih Pak, apalagi di kota besar nih anak-anak dengan gempuran teknologi dan lain sebagainya tuh benar-benar karakter itu kian terasa terlupakan untuk menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat pembelajaran maupun di sekolah maupun setelah mereka pulang sekolah di masyarakat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ampura kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, silakan Pak Made untuk menanggapi. Terima kasih Bunda Wayan. Luar biasa, tetap semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Wah, kepingin luring Bu. Kalau biasanya kalau di luring itu saya lebih interaktif gitu ya. Setiap usaha apapun kan itu rumus fisika ya. Rumus fisika itu mengatakan bahwa usaha adalah gaya kali perpindahan, gitu kan. Ya, jadi bahwa perpindahan itu akan terjadi jika ada usaha. Nah, kemudian begitu kita ada usaha, tentu akan ada challenge atau tantangan. Nah, tantangan terbesarnya sih sebenarnya dari dalam gitu loh, dari dalam diri gimana membangun kultur positif. Karena saya sudah nyampaikan ke teman-teman dan bahkan kalau di SMK Negeri 1 Sawan pada awalnya ya kita kan selalu di Bali itu memulainya dengan doa. Doa itu sebenarnya juga merupakan bagian silent. Nah, di sisi doa itulah awalnya ditambahin dengan afirmasi. Nah, kalau berdoa dengan doa-doa yang notabene tidak mudah dimengerti, itu kan sulit untuk membangun afirmasi positif. Sehingga kita masukkan. Tapi sejarah ceritanya di SMK Negeri 1 Sawan, cerita silent ini berangkat dari kegalauan anak-anak. Karena ada beberapa kasus di sekolah, kemudian kita tangani dengan kuratif, kita ajak ke ruangan, cukup disuruh duduk, hening, tarik nafas, saya adalah siswa, saya adalah siswa, saya adalah siswa, kemudian mereka dipeluk. Orang tuanya begitu ada hadir juga, ajak silent, kemudian suruh cium kaki orang tua, minta maaf kepada beliau dan sebagainya. Ternyata anak ini mengalami perubahan drastis. Dan dari anak-anak yang mengalami perubahan drastis, yang tadinya dia adalah anak-anak introvert yang tidak mau bercerita tentang dirinya, kami kembangkan satu program afirmasi pagi di setiap apel pagi. Mereka lah yang bercerita, kemudian membagi cerita praktek baiknya bagaimana mereka duduk hening sebelum mulai kegiatan. Gitu. Nah, dari cerita-cerita mereka, akhirnya apa? Ibaratnya apalah benih tertebar, Ibu. Jadi tertebar, kemudian mereka menikmati dan seperti itu. Jadi gayung bersambut ternyata anak-anak, guru dan sebagainya. Di sekolah kami juga hampir setiap kegiatan dan saya tidak pernah melatihkan mereka sebagai TOT ya, trainer of trainer untuk kegiatan ini. Tetapi mereka sudah bergilir setiap saat siapa yang akan memimpin silent hari ini. Nah, itu adalah satu bentuk begitu kita tanya kenapa kok kamu mau lakukan silent? Karena saya merasakan perubahan, Pak. Perubahan apa? Ya perubahan dalam diri saya
setelah saya melakukan ini berulang kali di rumah, dan saya sering mengatakan, kan dikatakan bangun tidur terus mandi, tapi bangun tidur duduk dulu dong, ya kan? Bangun tidur duduk, kemudian rasakan siapa diri kita dan mau ngapain hari ini, kemudian baru lakukan kegiatan yang lain. Ternyata nikmatilah kegiatan ini, kemudian lihat perubahannya di dalam diri. Jadi saya mengajak untuk teman-teman melihat perubahan ke dalam diri. Nah, karena terjadi perubahan di dalam diri mereka, maka mereka mau melakukannya. Intinya bahwa seseorang mau melakukan sesuatu karena dia merasa dirinya telah berubah. Gitu ya Bunda ya. Gimana Ibu? Sudah? Pas? Ya, luar biasa sekali pemaparan Bapak Made. Gamblang sekali Pak, terima kasih. Semua yang bisa untuk mengikuti jejak Bapak Pak. Sukses semua Pak. Terima kasih Bu. Baik, Pak Made, termin pertama sudah kita selesaikan. Kita akan menuju ke termin yang kedua. Ini sudah ada 3 penanya yang sudah raise hand. Atas nama perangkat SD Negeri 11 Sanur, saya persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah bisa Pak Nge. Modulasinya Ibu, mohon dibesarkan dikit. Mungkin didekatkan gitu, gimana strateginya. Silakan Ibu. Oke. Sudah Pak, bisa kedengaran suaranya? Sudah mendingan. Atas nama siapa Ibu? Ya, perkenalkan nama Tiang Ibu Nikomang Asrini. Kebetulan saya kepala sekolah juga di SD 11 Sanur. Sebelumnya Tiang menyapa mantan guru saya, Bapak Made Raste, yang kebetulan Tiang merupakan murid tahun 2002, Wah, keren. 2003 Pak. Di mana Ibu? Satu kubu. Jadi kebetulan hampir 20 tahun yang tidak menyangka bisa ketemu di forum ini. Jadi Bapak yang satu ini memang Bapak yang menjadi favorit di sekolah kami, karena memang Bapaknya hebat dalam bentuk bidang pembelajaran kimia dan fisika. Jadi mungkin dengan pengalaman Bapak sekarang berbagi ilmu kepada Tiang sendiri yang selaku mantan murid juga, yang saat ini sudah duduk juga di bidang kependidikan. Jadi apa yang Bapak sampaikan, praktek baik yang Bapak terapkan di sekolah, kiranya bisa mengedukasi Tiang secara pribadi, yang notabene juga menghadapi anak-anak yang memiliki karakter dan karakteristik yang sangat luar biasa, terutama kami di Satuan Pendidikan tingkat SD. Mungkin tidak menyalahkan juga di mana karakter tersebut terbentuk karena dampak pandemi yang selama 3 tahun mereka tidak kembali belajar secara bersama-sama di sekolah, sehingga menyebabkan anak tersebut secara karakter perlu kita didik, kita bina lebih maksimal. Karena pengalaman yang secara pribadi di sini mengamati anak-anak, memang betul yang disampaikan mungkin tidak hanya di sekolah yang secara pribadi. Jadi anak-anak kami ini secara karakter itu sangat jauh dari harapan. Mungkin dari hal kecil, sopan santun berbicara, tingkah laku, dan sebagainya. Pertanyaannya Ibu? Ya, Tiang tidak memberikan pertanyaan. Oh, apresiatif. Ya, hanya mengadopsi atau istilahnya meniru apa yang diterapkan oleh Pak Made yang dilakukan di sekolahnya. Bisa Tiang terapkan juga di sekolah, karena dari tayangan video yang disampaikan, jujur saja Tiang sangat tertarik. Dilihat dari karakter siswanya berpenampilan rapi, kemudian rambutnya juga dijalin, kemudian diikat dengan rapi. Itu merupakan salah satu bentuk karakter yang ditunjukkan bahwa di sekolahnya Pak Made itu memang karakternya betul-betul dibentuk dengan baik, sehingga mencerminkan dan bisa melahirkan anak-anak atau siswa yang sedemikian, yang bisa menjadi harapan kita semuanya. Mungkin dalam forum ini yang kembali lagi sangat senang sekali bisa berjumpa dengan salah satu guru favorit kami yang hampir 20 tahun, Pak Made. Kebetulan Tiang sekarang sama juga sebagai seorang guru dan bertugas di SD 11 Sanur. Dalam kesempatan ini mungkin Tiang tidak bertanya, hanya menyampaikan ucapan terima kasih atas ilmu, berbagi praktek baiknya. Semoga ilmu yang diberikan bisa kami gunakan juga di satuan pendidikan masing-masing di sekolah kami. Mungkin itu aja dari Tiang secara pribadi, Pak Gede. Untuk kegiatan Tiang kembalikan lagi kepada host. Baik, silakan Pak Made untuk menanggapi mantan siswanya.
Terima kasih deh. 30 tahun nggak terasa ya. Ternyata saya 20 ya. Pak Made, 20 20 ya. Nggih. Udah cukup Pak tua. Made masa kerjanya berapa? Udah berapa ya? Punya 6 tahun lagi mau pensiun deh. Oh Ya, iya. dari awal sampai sekarang sama Pak gininya. Berarti waktunya. Pak Made masih muda Bu ya? Masih Oke, muda dulu ya? Belum Dari tumbuh dulu rambut. seperti itu aja Pak. Nggih. Masih lebat ya? Ya. Oke. Salah Terima satu guru kasih. yang tidak pernah megang buku Pak untuk ngajar. Iya. Silakan Pak Made tanggapi. Ya. Ya, oke. Terima kasih kenangan yang luar biasa ya, Bunda ya. Jadi karena bukunya ada di hati ya, jadi nggak pernah. Karena bukunya ada di anak-anak gitu, jadi nggak pernah pegang buku. Jadi bukunya ada di anak-anak. Oke, satu hal yang ini kan bahwa kenapa sih harus silent menjadi satu teknik, Ibu Bapak? Silent atau duduk hening diam ini sebenarnya adalah warisan budaya leluhur kita ya, tentang teknik pembelajaran. Namanya tekniknya Upanishad, duduk dekat dengan guru, kemudian diawali dengan duduk hening. Nah, duduk hening ini adalah satu teknik pembelajaran yang dari 5 teknik yang ada. Teknik yang pertama adalah prayer, berdoa. Jadi berdoa bagaimana peradaban Nusantara mengatakan bahwa ada kekuatan di luar sana yang kamu tidak ketahui dan juga dia merasuk di dalam diri kamu. Nah, leluhur kita tidak mengenal istilah Tuhan dan sebagainya karena mereka diklaim sebagai dinamisme dan animisme, tetapi mereka memberikan satu cara yang dituliskan dalam kitab Negara Kertogomo termasuk teknik-teknik bagaimana melatih diri. Makanya kita mengenal namanya yoga, topo, broto, samadhi. Itu tidak ada di agama manapun di dunia ya, kecuali di kita namanya yoga, topo, broto, samadhi. Nah itu karena kita ada di Katulistiwa dan menjadi pusat peradaban dunia. Nah, cuman selama 350 tahun kita kehilangan peradaban yang memang sengaja oleh Belanda atau menggunakan penjajah untuk kita tidak bangga. Gitu ya. Tetapi berapa milenium sebelumnya, milenium Majapahit itu milenium loh ya, bukan lagi ratusan tahun tapi milenium. Kemudian juga kerajaan sebelumnya. Nah, ini menguatkan bahwa teknik-teknik pembelajaran, bahkan ada para ahli mengatakan bahwa sampai universitas-universitas ternama pun ada di Indonesia. Mereka belajar tentang huruf Pallawa yang kemudian menjadi cikal bakal huruf Sanskerta. Bagaimana mereka belajar? Ada 5 teknik. Teknik pertama adalah berdoa pada kebenaran alam semesta. Kemudian teknik kedua adalah duduk hening, silent mengafirmasi. Dan ternyata dalam konteks otak orang Nusantara yang mengatakan otak alam atas, tengah, bawah. Sedangkan kalau otak barat kan kanan, kiri gitu kan. Kalau kita otaknya atas, tengah, bawah. Orang belajar dengan alam bawah sadar ini jauh lebih efektif ketimbang belajar dengan alam sadar. Dan ini pun diambilkan dalam cerita bagaimana Abimanyu itu belajar tentang memanah, belajar tentang Cakrawayu. Justru karena sempat ibunya itu mendengarkan cerita ini. Jadi itu namanya prenatal. Dan kemudian teknik yang ketiga itu adalah bernyanyi. Makanya ada strategi kalau nyendon, nari, kemudian kidung dan sebagainya di Nusantara. Kalau di luar Bali pun masih ada. Sampai sekarang teman-teman kejawen masih menggunakan nyanyian sebagai satu strategi untuk pembelajaran. Itu. Nah kemudian yang keempat itu adalah bermain peran. Maka ada drama, ada sendra tari. Itu cara-cara di mana orang tua kita mengajarkan untuk belajar 5 teknik tadi. Dan yang kelima itu adalah dengan storytelling, bercerita. Nah, masih ingat kan bahwa ada strategi mesatu sebelum tidur dikasih satu dan sebagainya. Nah, ini ternyata 5 teknik pengajaran ya. 5 teknik pengajaran untuk menyentuh satu kebutuhan dasar manusia yaitu love and belonging, cinta kasih. Kalau sudah terbangun cinta kasih, terbangun keterhubungan eras, maka mereka mau belajar. Coba kalau dia tidak suka sama gurunya, tidak ada cinta kasih, tidak percaya dengan gurunya, gimana mereka mau mulai pembelajaran? Nah, cara ini harus dimulai dengan apa? Duduk diam, kemudian berdoa, kasih mereka kesempatan untuk bernyanyi supaya dia anandam bahagia, kemudian ajak mereka bermain peran, kemudian berikan mereka untuk berstorytelling tentang dirinya. Baru setelah ini terpenuhi, kebutuhan dasar ini terpenuhi, nah mereka baru akan terbangun komitmen. Setelah bangun komitmen, oh saya murid loh, kewajiban saya belajar. Nah, nggak disuruh-suruh lagi belajar gitu ya, nggak disuruh-suruh. Maka waktu saya jadi guru sampai sekarang pun saya jarang sekali memarahin murid untuk tidak mengerjakan tugas, tapi paling nanya yang bagaimana kamu tidak mengerti dan sebagainya. Terima kasih, salam jumpa muridku yang tersah. Luar biasa, 20 tahun lebih. Terima kasih Pak, ya semoga sehat selalu. Cinta kasihnya Pak Made mengalir sepanjang masa gitu ya Pak Made kira-kira. Baik, terima kasih Pak Made, terima kasih Bu Komang ya. Saya langsung ke Pak Made Jimat yang raise hand. Untuk itu saya persilakan Pak Made Jimat
pertanyaan atau masukan kritikan yang singkat, padat, dan jelas gitu ya. Silakan Pak Made. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore Pak Made. Salam dan bahagia buat peserta webinar semua dan narasumber serta host. Termasuk moderator ya. Moderator ya, luar biasa. Jangan lupa. Silakan Pak Made. Hari ini memang luar biasa. Yang dari SMP Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Busungju, Buleleng Barat nih. Oh, silakan. Ini sahabat yang Pak Made Rastu luar biasa nih, tidak boleh dicacat dan tidak ada cacatnya dah ini. Ya Pak Made, terima kasih sore ini sudah berbagi yang sangat luar biasa masalah afirmasi silent. Dan kalau dilihat dari tayangan videonya itu memang sangat luar biasa. Nah, saya ingin juga bercerita sedikit, walaupun tadi sudah disuruh singkat Pak ya. Izinkan dulu, kadang-kadang kan kita, karena ini berbagi praktik baik, kita sandingkan dengan apa yang kita lakukan, dan mungkin kita seperti tadi bisa ATM kan gitu ya. Oh, saya persilahkan. Ini masih Gini Pak Made, saya juga di sekolah melaksanakan yoga asana sejak COVID bahkan, karena di COVID itu benar-benar sekali tantangan pendidikan kita, terutama di perilaku anak kita yang notabene anak-anak kita itu tidak pernah bertemu tatap muka dengan kita. Saya laksanakan dengan yoga asanas dengan mengimplementasikan dasar Dharma Pramuka begitu. Karena kebetulan saya juga seorang pembina pramuka. Nah, itu hasilnya juga sangat luar biasa. Kemudian pada hari Sabtu itu kita laksanakan yoga, tapi sayangnya yoga yang kami laksanakan itu hanya bisa hari Sabtu mulai jam 5 pagi. Karena sekolah saya di desa memang agak sulit untuk mengajak anak-anak bangun pagi untuk melaksanakan program sekolah. Nah, setelah itu saya dampingi program yoga asanas itu dengan program meditasi transcendental yang hampir sama mungkin dengan afirmasi silent itu. Hanya bedanya saya melihat afirmasi silent yang dilaksanakan oleh SMK 1 Sawan di bawah komando Pak Made Rastu itu simple dan sekiranya lebih cepat menemukan hasil gitu. Nah, saya ingin bertanya di Pak Made, langkah awalnya kita melaksanakan afirmasi silent itu seperti apa dulu Pak Made? Sehingga nanti ada kata-kata afirmasi positif yang bisa dimiliki oleh guru, oleh siswa yang mengarah kepada yang tadi Pak Made adalah disinggung sana bagaimana menggugah hati, karena apa kita sekarang di kurikulum Merdeka itu kan yang menjadi subjek itu adalah para guru atau GTK, bukan lagi siswa. Nah, saya ingin bertanya Pak Made itu gimana cara menggugah guru-guru, terutama GTK umum semuanya, agar benar-benar ikut dalam program afirmasi silent nih. Karena untuk menjadi siswa yang berbudaya positif diawali dengan bagaimana GTK yang positif juga. Mungkin bisa Pak Made berbagi tips di sini sehingga nanti saya bisa meng-ATM-kan di sekolah saya. Mungkin itu aja Pak Made. Salam dan bahagia dan terima kasih berbaginya. Baik, terima kasih Pak Made. Ke Pak Made sekarang. Silakan tanggapi. Semua beli bagus. Oke, keren. Terima kasih. Sesungguhnya nggak ada sih tip khusus gitu ya Pak, karena setiap orang itu kan memiliki karakter. Cuman ya bahasa cuman. Jadi kadang-kadang sering tidak mengubah keadaan, karena bahasa semestinya seharusnya itu kan tidak mengubah keadaan. Saya sering bercerita kepada teman-teman bahwa yang mengubah seseorang bukanlah kejadian, tetapi pikiran atau mindset atas kejadian itu. Jadi, saya sering menceritakan, saya juga seorang pembina pramuka sebelum Pak D. Waktu saya pernah menjadi kesiswaan, begitu anak-anak tidak datang tepat waktu, kemudian kita menutup pintu dan meminta anak untuk melakukan push up. Ternyata di mindset anak itu adalah push up itu adalah hukuman, dan berdampak kepada apa? Berdampak kepada dendam. Karena bukan pada perubahan. Yang kita harapkan kan perubahan, tetapi tidak. Tetapi hal lain lagi terjadi pada saat kita menjadi pembina pramuka. Begitu pembina pramuka, kita selalu mendengungkan satyaku dharmakan, dharmaku baktikan. Nah, membaktikan dharma ini dengan cara apa, Nak? Oke, dengan berintrospeksi diri. Ayo mulai kita menenangkan diri, tarik nafas, dan komitmen. Komitmennya apa? Siapapun misalkan nanti datang tidak tepat waktu, pilih. Nah, pilih apapun maunya, disilakan.
ternyata anak-anak ada juga yang suka olahraga itu milih push up. Artinya bahwa kejadiannya sama, ya. Kalau tadi kejadiannya sama-sama tidak tepat waktu atau terlambat, saya sering jarang sekali menggunakan bahasa negatif ya. Saya sering menggunakan bahasa tidak tepat waktu, gitu. Kemudian mereka di pramuka komitmen. Begitu mereka komitmen mau melakukan push up, ternyata apa yang terjadi? Kita tidak pernah memarahin dan mereka kembali ke barisan, bahkan cium tangan pembina. Terima kasih Kak untuk bisa bergabung. Dan besoknya, kalaupun kegiatan mereka tidak datang lagi tidak tepat waktu, tapi mereka tepat waktu. Dan bahkan mereka sama senang. Nah, kan beda tadi kejadiannya. Kalau misalkan mereka merasa dihukum, maka mereka dendam. Dan bahkan perubahan yang signifikan untuk menjadi lebih baik ternyata tidak pernah terjadi. Artinya benar bahwa yang mengubah seseorang itu bukanlah kepada kejadian, tetapi mindset atas kejadian. Dan ini ditekankan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam konteks pembelajaran untuk menuntun nilai-nilai yang ada dalam diri anak. Nah, peranan kita itu adalah menuntun. Jangan pernah meminta untuk padi itu tumbuh seperti pepaya dan sebagainya. Nah, untuk mengenali ini, menuntun ini, seseorang hanya bisa dituntun oleh nuraninya sendiri. Itu, Pak Juan. Dan menuntun nurani sendiri adalah dengan bersadar siapa saya. Itu. Guru-guru saya setiap rapat apapun saya hanya selalu bercerita. Cerita hal yang paling mengesankan bagi mereka diantaranya adalah who am I, siapa saya? Loh, kok bertanya siapa saya Pak? Saya selalu nanya siapa saya Rasta. Siapa lagi? Sampai jawabannya saya guru. Nah, kamu guru kan? Karena kamu gurulah maka kamu ada di tempat ini. Coba kalau kamu dokter, kamu nggak ada di tempat ini kan? Karena kamu guru, maka tugasmu adalah mengajar dan menuntun mereka. Artinya, kamu ada di tempat ini karena tugasmu. Jadi dharmamu harus kau baktikan. Membaktikan dharma apa? Nah, dalam bahasa Buana Kosa disebut Brahma Karma Samadina. Maaf teman-teman yang di luar Bali ya, karena ini bahasa Nusantara bukan bahasa agama. Brahma Karma Samadina maknanya apa? Jadikan semua perbuatanmu ataupun tindakanmu, profesimu sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, terbangun komitmen. Nah, itu Pak Dea. Jadi teman-teman saya setiap rapat tanggal 10 karena rutinitas itu terus terafirmasi ke dalam dirinya siapa saya guru. Ya, apapun yang terjadi, ingatkan aja itu. Selamat pagi, Ibu Bapak di sini di sekolah sebagai siapa? Siapa Anda? Saya guru. Oke, sudah. Kalau sudah terus 3 kali, kenapa 3 kali? Karena memang itu rahasianya 3 kali untuk diingatkan ke alam bawah sadar. Makanya kita selalu diajarkan santi. Nama itu 3 kali terus itu Pak De. Baik, gimana Pak Made Jimat? Luar biasa. Mungkin nanti malam kita minta waktu sebentar Pak Made. Pendekatannya luar biasa sekali, Jadi cukup luar biasa gitu loh. Gini pendekatan Pak Made Rasto ini memberikan pandangannya dan mengena sekali gitu Pak Made. Ada tambahan kira-kira Pak Made Jimat? Ya mungkin itu aja yang bisa saya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya juga di sekolah melaksanakan karena apa, kebutuhan kita di kurikulum Merdeka bukan bagaimana siswa itu pintar, tapi saya ingin menjadikan siswa itu berperilaku baik dan positif kepada lingkungan dan kepada sesama. Mungkin harapannya sama seperti yang dilakukan oleh Pak Made Rasto, hanya mungkin strategi dan cara yang kita mencapai tujuan itu yang berbeda. Nah nanti saya ingin mungkin mencari sesuatu nilai positifnya yang dilakukan oleh Pak Made di SMK 1 Sawan, sehingga menjadi budaya organisasi positif di sekolah, terutama kepada GTK dan kepada siswa kita. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih Pak Made. Baik, untuk selanjutnya saya mengarah ke Pak Gusti Setiarse yang raise hand terakhir ya. Setelah itu baru saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat dan setelah itu baru kita akhiri. Silakan Pak Gusti Putu Setiarse, dari mana? Sebutkan. Om Swastiastu, bisa mendengar suara saya Bapak? Bisa. Modulusenya bagus sekali Pak. Oke, sukses banget Niki atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya
bertugas di SD Insan Mandiri di Karangasem. Saya sebagai guru kelas 4 SD, Bapak. Saya sangat berterima kasih sekali atas praktik baik yang Bapak bagikan untuk hari ini, ya Bapak Made Raste ya. Semoga praktik baik yang sangat luar biasa ini bisa nanti sama-sama saya aplikasikan di sekolah. Mungkin sedikit Bapak, saya mengingat pengalaman dulu waktu sekolah saya juga pernah melakukan hal seperti ini ketika mengadakan program pembinaan mental di sekolah. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah Katolik, Bapak. Hanya saja siswanya itu bineka, Bapak. Ada Hindu, semua ada. Hindu, Islam, Muslim juga ada, Kristen, Katolik juga ada. Nah, pada saat kelas 6 itu mereka mengikuti sebuah program yang namanya pembinaan mental. Nah, di sana kepala sekolah memiliki sebuah program hipnoterapi, Bapak. Mungkin agak mirip-mirip nih, artinya dari praktik baik yang Bapak sampaikan tadi dengan hipnoterapi yang menurut pengalaman saya itu hampir sama dengan pelaksanaan dengan Bapak. Nah, mungkin sedikit pertanyaan saya, Bapak. Kalau di SD itu kemungkinan untuk kita mempraktikkan atau mengaplikasikan dengan anak-anak yang mungkin kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, mungkin fokus mereka masih baik atau konsentrasi mereka masih bagus. Nah, bagaimana kalau dengan kelas yang bawah, Pak, kelas 1, kelas 2, bagaimana cara kita mengaplikasikan hal yang seperti Bapak itu? Mungkin Bapak punya kiat-kiat khusus atau bagaimana yang bisa membagikan kepada kami nanti, Bapak. Oke. Mungkin itu saja Bapak, singkat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Rahayu sareng sami niki. Terima kasih Pak Gusti. Sabar, silakan Pak Made untuk menanggapi. Pak Gusti, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Gusti atas idenya. Ya, justru di kelas-kelas bawah itu lebih mudah Pak diajak, karena saya menerapkannya banyak berbagi cerita ini di kelas-kelas TK Pak. Saya berbagi ke teman-teman guru-guru TK itu untuk melatihkan, karena fondasi anak itu ada ini. Karena memang teknik duduk ya, duduk diam, bahasanya kami itu duduk diam gitu. Kalau ini kan pakai biar agak kerenan dikit itu, like silent atau apa. Nah, sebenarnya kan tekniknya adalah teknik duduk diam. Nah, begitu duduk diam, anak-anak dikasih afirmasi, saya murid, saya terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih. Yang bahasanya terima kasih diulang 3 kali. Nah, itu untuk awal supaya anak-anak tenang, anak-anak mau diam. Karena anak-anak sekarang kan susah didiamkan, susah fokus dan sebagainya. Itu sehingga harus kembali ke dalam dirinya. Memang satu strategi kalau berdoa, kadang-kadang mereka menggunakan bahasa doa agak susah mengerti, itu kan. Nah, anak-anak maksudnya anak-anak. Tapi kami selalu mulai misalkan doa dan duduk hening, dan duduk ini menjadi sebuah strategi untuk anak-anak kecil. Dan nanti silakan Bapak dicoba di kelas-kelas bawah. Memang 1, 2, kita jangan berharap semua dulu langsung mau gitu, enggak. Paling enggak adalah anak-anak 1, 2, kemudian dia akan mulai membagi vibrasi. Karena dalam teori the script of mind itu mengatakan bahwa hal-hal positif itu akan terus terafirmasi kalau ada harmoni dengan lilin-lilin yang lain. Nah, semakin banyak. Tapi kalau kita tidak mau mencoba, maka tidak ada lilin di situ gitu. Berarti kita mulai, kemudian oh ternyata misalkan kalau di kelas-kelas TK saya temukan kemarin sempat ngasih di beberapa kelas TK itu orang tuanya sampai bertanya, kenapa kok anak saya biasanya sangat reaktif dan sebagainya, kok tiba-tiba sekarang mau sopan, mau gini, bahkan berani ngelarang orang tuanya. Bu, di sekolah diajarin buang sampah pada tempatnya, ada memilah, kok di rumah nggak ada tempat sampah ya? Nah, orang tuanya ngadu ke sekolah. Itu. Kemudian kepala sekolahnya menyampaikan, Pak Made, di sekolah kami telah terjadi perubahan anak. Nah, saya sampaikan bahwa oke, nanti sejalan dengan itu maka nulin mereka akan berubah. Itu. Kita mempersiapkan karakter kita, karena memang itulah yang diajarkan oleh Wage Rudolf Supratman. Sebelum maju pandunya, maka bangunlah jiwanya. Kalau jiwanya sudah terbangun, maka otomatis maju pandu karena maju negeri. Nah, itu kan itu satu pendekatan di lagu Indonesia Raya dari stanza 1 sampai stanza 3 itu sebenarnya adalah strategi pembelajaran yang diadopsi dan diadaptasikan dari pola pembelajaran Nusantara. Demikian Pak Gusti.
Baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali nih masukannya. Gimana? Pas Pak Gusti? Sangat pas. Oke. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah raise hand. Jadi Pak Gusti ini adalah teman-teman yang terakhir untuk raise hand. Kemudian saya mohon izin Pak Made. Terima kasih Pak Gusti ya. Saya lanjut ya. Sudah waktu Niki. Ada 2 pertanyaan yang mungkin harus kita tuntaskan juga. Yang pertama Pak Made, ini kira-kira bagaimana tips pemilihan kalimat-kalimat afirmasi itu sehingga yang menyimak itu tersugesti gitu Pak Made. Ini dari Bu Wayan Suwardani. Silakan Pak Made untuk menjawab. Oke. Sederhana Ibu Bapak, biasanya sih dalam pemilihan kalimat itu apa yang menjadi suka kita, kalimat positif itu ya. Jangan mengatakan kata jangan dan tidak. Dan upayakan misalkan ya datang tidak tepat waktu. Kalimat itu sebenarnya kan kalau kamu datang terlambat, gitu kan. Nah, kata terlambat itu yang terekam, maka nanti dia akan terafirmasi dia akan terlambat. Tapi kita mengatakan Anda datang tidak tepat waktu. Nah, pikiran kita ternyata tidak mengenal kata tidak dan jangan. Itu. Dia lebih mengenal ke kata positif. Nah, pemilihan kata-kata didasarkan kepada banyaknya kata-kata positif yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Diulang terus. Misalkan, nilai apa yang mau diubah dalam 1 bulan ini? Nah, kalau di kelas kami namanya di SMK 1 Sawan, itu membagi dalam 5 nilai kemanusiaan. Nah, 5 nilai kemanusiaan, misalkan kita akan mulai dengan melatihkan 1 bulan ini kita ingin melatihkan anak-anak kita untuk jujur. Maka kata jujur itu akan dipilih dalam afirmasi di kelas maupun di luar kelas. Saya adalah siswa SMK Negeri 1 Sawan, saya tahu bahwa diri saya akan terbangun dengan rasa jujur, saya jujur, apapun yang ada di tempat ini yang bukan hak saya tidak bisa saya ambil karena saya jujur dan saya jujur. Dan ini menjadi sebuah budaya Ibu Bapak. Jadi syukurlah di tempat kami kalau misalkan ada anak-anak yang menemukan uang dan sebagainya, kami berikan sertifikat bintang kebaikan. Jadi kita buatkan sertifikat untuk mereka dan sertifikat bintang kebaikan. Dan astungkare anak-anak mau bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai. Jadi sederhananya seperti itu Ibu ya. Jadi kita silakan pilih 1 minggu ini disepakati kata-kata positif apa yang akan kita tanamkan ke anak-anak. Kalau misalkan kita ingin melatihkan bahwa saya akan datang tepat waktu, itu tergantung dari analisis karakteristik peserta didik di Ibu Bapak yang mana mau dibenain. Itu. Karena kan orang tua, kalau kami biasanya datang di awal pelajaran, di tahun pelajaran itu di parenting kelas, itu ada komitmen orang tua, dan di situ kita sampaikan ke orang tuanya hal yang mana yang perlu dikuatkan ke anak-anak kita. Nah, dari hal yang mau dikuatkan inilah kemudian kita latihkan dalam 1 teknik afirmasi. Mungkin itu ya Bunda ya. Terima kasih Pak Made. Luar biasa sekali. Demikian tadi beberapa pertanyaan esensial yang mungkin bisa saya baca, kemudian saya simpulkan ternyata ini yang dibutuhkan teman-teman. Semoga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman itu terjawab betul tadi sesuai dengan pernyataan yang Pak Made sampaikan. Nah, terima kasih Pak Made. Ini karena sudah jam menunjukkan pukul 15.00 WITA, jadi kita akan akhiri. Namun sebelum itu nih Bu Wayan Suwardani mengatakan terima kasih tanggapannya Bapak gitu. Dia menyampaikan demikian, semoga menjadi ikhtiar yang terbaik untuk kita dalam melunasi janji kemerdekaan bangsa ini gitu. Melalui Jenana Marga nih Pak Made. Nah, untuk itu sebelum kita tutup tidak lupa saya memberikan kesempatan kepada Pak Made untuk memberikan closing statement-nya terkait apa yang sudah dilakukan, termasuk juga memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa bertumbuh menjadi seorang pribadi yang memiliki tanggung jawab secara emosional pula. Terima kasih. Saya persilahkan Pak Made. Oke, terima kasih Ibu Bapak, teman-teman semua. Salam bahagia. Ibu Bapak, menjadi guru hebat adalah menggerakkan hati anak-anak untuk berubah. Kita tidak akan mampu mengubah orang lain tanpa mengubah diri kita. Dan setiap manusia pun tidak ada yang mampu mengubah orang lain. Manusia akan berubah melalui dirinya sendiri. Oleh karena itu, yakinkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya hidup ini kesuksesan ditentukan oleh dirinya dan merekalah yang akan mengubah diri mereka melalui kesadaran diri sebagai bentuk kekuatan sosial emosional mereka. Bravo, pasti bisa, dan salam bahagia untuk semua. Salam bahagia, pasti bisa.
Berarti kuncinya semuanya datang dari diri sendiri, itu Pak Made ya. Nggih. Baik Pak Made, saya atas nama lembaga Balai Guru Penggerak Provinsi Bali dan seluruh teman-teman guru yang ada di aktivitas webinar ini mengucapkan terima kasih banyak sekali yang luar biasa. Pak Made telah membukakan pintu kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya kepada anak didik, termasuk Civitas Academy di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Made. Untuk itu saya mohon undur diri juga dari webinar kali ini. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan oleh ide Sang Hyang Widi Waso. Saya tutup dengan mengaturkan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Pak Made, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk link absen silahkan Bapak Ibu bisa berkunjung ke Google Sheet kami. Terima kasih dan selamat sore.